bagaimana tanda-tanda kehadiran jodoh kamu supaya kamu tidak salah sinyal. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah jodohmu dan tanda-tanda kehadirannya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana tanda-tanda kehadiran jodoh kamu supaya kamu tidak salah sinyal. Oke, caranya gimana? Seperti biasa, di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisi kamu. Apakah hati kamu terpanggil untuk memilih pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Kamu di sini bisa pilih 1 atau 2 karena ini adalah general reading, energinya kolektif. Bisa aja pesan untuk kamu ada di beberapa tumpuk kartu ini. Jadi silahkan aja pilih mana yang paling memanggil hati kamu ya. Dan seperti biasa, kalau kamu butuh waktu untuk memilihnya, silahkan pause dulu di sini. Kalau kamu sudah menemukan kartu mana yang kamu pilih, kamu bisa menuju timestamp di bawah dan kita akan langsung aja ketemu di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pile pertama, kita akan sama-sama melihat ya tanda-tanda kehadiran jodoh kamu. Aku akan mulai dari oracle-nya dulu di sini. Yang akan kamu rasakan ketika nanti kamu bertemu dengan dia. Ada chameleon di sini, ada soul trap, it is safe to be seen. Ini aman untuk terlihat, dalam artian gini, kamu nanti ketika bertemu dengan dia, kamu akan bebas menjadi diri kamu apa adanya. Kamu nggak perlu pakai topeng hanya untuk memperlihatkan kesempurnaan kamu, kecantikan atau ketampanan kamu aja, tapi di sini kamu akan nyaman. Kenapa? Karena dia bisa menerima kamu. Bagus-bagusnya kamu, jelek-jeleknya kamu, dia akan menerima kamu satu paket, sehingga nyaman banget. Kamu bisa sangat enak ngobrol sama dia, ngobrol sesuatu yang seru, yang fun, yang receh, sampai ke hal-hal yang lebih serius. Dan di sini kenyamanan ini akan membuat kamu merasakan, oh dia bisa aku ajak, atau dia berpotensi bisa menjadi sahabat saya, sahabat bersama dalam romansa, dalam perjuangan hidup, sampai nanti saya dan dia menua bersama dalam bahagia, kayak gitu di sini. Jadi itu yang paling kamu rasakan ketika nanti kamu bertemu dengan dia ya, menjadi diri kamu sendiri. Karena kenapa banyak sekali orang-orang yang memaksakan supaya dekat dengan seseorang, memaksakan diri untuk menjadi orang lain, hanya menunjukkan yang bagus-bagus aja, sehingga ketika sudah semakin dekat, aslinya kelihatan, malah menimbulkan perpisahan. Jadi di sini kamu akan sangat nyaman menjadi diri kamu apa adanya. Ada slot digital detox ya. Bersama dengan dia, kamu nanti akan sampai pada masa titik di mana kamu sudah nggak lagi membanding-bandingkan hubungan cinta kamu dengan orang lain, terutama apa yang kamu lihat di sosial media. Karena apa yang kamu lihat di sosial media indah memang, cantiknya hubungan mereka, atau mungkin di sini indahnya pernikahan mereka dan sebagainya. Tapi kita semua kan nggak pernah tahu ya, di balik keindahan foto-foto dan romantisnya foto-foto itu, mereka juga sebagai pasangan pasti pernah punya masalah yang memang nggak mereka share di halayak publik. Sehingga di sini nanti kamu akan nyaman dengan hubungan kamu akan fokus di hubungan kamu bersama dengan dia, membangun hubungan ini tanpa harus merasa lebih kurang dibandingkan hubungan orang lain. Terutama apa yang kamu lihat di sosial media, entah itu artis, selebgram, atau mungkin teman-teman kamu sendiri. Jadi kamu akan fokus di sana, kamu akan detox ya. Detox itu kemampuan untuk mengenyahkan, mengeluarkan racun dari tubuh kamu. Dan aku akan lihat di sini dari tarotnya dulu ya. Sinyal lainnya ada the Tower, ada Queen of Pentacles, ada Six of Cups, Ten of Pentacles. Aku lihat antara kamu dan dia ini orang yang sama-sama sudah menjalani banyak hal di hidup, terutama mungkin hal-hal yang cukup sulit, cukup menantang. Dan aku lihat kehadiran dia ini justru ada di momen dimana kamu lagi gak mikirin jodoh, justru di saat kamu sedang lagi ada sesuatu yang harus kamu bereskan. Macam-macam sih di sini, mungkin kamu lagi ada masalah dengan keluarga gitu ya, lagi ngotot nih sama orang tua ceritanya, atau mungkin di sektor pekerjaan kamu lagi dituntut sesuatu yang mana kamu sedang fokus banget di sana. Kemudian kehadiran dia tiba-tiba kamu ngerasa kayak, kenapa kamu harus datang ngasih perhatian, chatting aku di saat aku lagi ada masalah gitu. Bahkan mungkin di sini kamu lebih banyak cueknya. Mungkin dia di sini dia datang udah dengan perasaan nyaman sama kamu, udah ada rasa penasaran, sudah merasakan ada sesuatu yang menarik tentang kamu dan dia ingin menggali lebih dalam tentang kamu. Cuma mungkin di sini kamunya kayak,
Wait a minute, sebentar, aku lagi sibuk, kamu ngapain chatting-chatting aku pagi-pagi? Aku lagi fokus sama keluarga, aku baru berantem sama mama misalnya. Jadi itu sih yang aku lihat di sini, bahwa iya, kehadiran dia sangat tiba-tiba di luar apa ya, kamu mungkin sudah dalam kondisi kamu nggak lagi mikirin jodoh, tapi ya dia hadir begitu aja gitu loh, dengan sangat tiba-tiba di saat kamu justru lagi ada masalah. Dan sangat mungkin kehadiran dia ini membantu kamu pada akhirnya, membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu. Pelan-pelan setelah masalah kamu ini selesai, kamu mulai nih menemukan diri kamu lagi, kamu mulai menemukan adanya ketertarikan di dia, atau mungkin kamu mulai merasakan hangatnya perhatian dia, nyamannya ngobrol sama dia. Dan Queen of Pentacles ini adalah orang yang bisa menyeimbangkan sih antara fokus ke pekerjaan atau kuliah dengan sesuatu yang berhubungan dengan kasih sayang. Dan Queen of Pentacles ini adalah seorang healer, seorang penyembuh. Maka aku lihat di sini kehadiran dia pada apapun masalah yang kamu hadapi pada saat pendekatannya dia secara nggak langsung menyembuhkan kamu. Jadi mungkin memang butuh waktu, nggak sekejap mata, tapi pelan-pelan dia akan membantu kamu menyembuhkan. Terutama kalau memang di sini sebelum kejadian ini kamu sudah ada traumanya macam-macam lah ya. Di sini trauma mengenai orang tua barangkali, trauma bagaimana kamu pernah dibully, sehingga rasa percaya diri kamu merosot. Bagaimana kamu di sini melihat diri kamu dari sisi yang negatif aja. Nah, dia di sini datang pelan-pelan, yang mana itu akan menjadi momen healingnya kamu bersama dengan dia. Mungkin di sini dia bukan literally healer atau dokter atau psikolog, tapi hadirnya dia pelan-pelan dari kelembutan hatinya, kesabarannya menghadapi kamu, kesabarannya mendengarkan cerita-cerita kamu. Kamunya terpacu untuk oke, aku nggak bisa begini terus, aku harus menyembuhkan diri aku dari apapun yang terjadi, yang pernah terjadi dulu gitu loh di sini. Bahkan the tower moment ini adalah sebuah kondisi yang sangat menyakitkan ya, tapi di sini dia bisa membawa kamu ke situasi yang jauh lebih baik. Kayak gitu di sini, dengan segala cara yang dia bisa ya buat kamu. Kemudian ada Six of Cups di sini, ada nostalgia. Jadi kemungkinan di sini dia macam-macam sih, ada kemungkinan ya, nggak semua, tapi ada kemungkinan dia orang lama. Nggak harus tentang mantan, tapi mungkin dia teman sekolah kamu dulu, atau mungkin tetangga kamu, teman main kamu masa kecil yang setelah itu pisah. Sekarang kamunya udah gede, dia udah gede, dengan segala pengalaman hidup yang sudah macam-macam ya. Ada kecocokan, ada chemistry, ada sukacita di sana. Dan di sini kamu dan dia sama-sama menikmati momen bersama. Aku lihat dia di sini akan menikmati banyak momen indah bersama dengan kamu, yang mungkin nanti akan dia abadikan dalam foto, video, seru-seruannya terutama kayak gitu di sini. Dan ya, Six of Cups ini energinya juga tentang sesuatu yang lalu. Aku lihat kamu dan dia akan sama-sama belajar dari apa yang udah terjadi sebelumnya. Kamu belajar dari apa yang terjadi di masa lalu kamu, dia belajar juga dari apa yang sudah dia jalani di hidupnya, untuk sama-sama jadi bekal sih di hubungan kamu dan dia ini. Jadi masa lalu itu membawa banyak hal yang membuat kamu dan dia justru semakin bersemangat untuk belajar, untuk jadi lebih baik lagi. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya, bisa aja emang dia orang lama yang udah kamu kenal, yang dulu sekedar kenal aja, atau memang ada pelajaran dari masa lalu yang membawa kamu dan dia pada banyak perubahan indah setelah itu. Dan di sini aku lihat ada Ten of Pentacles. Ya, Ten of Pentacles macam-macam. Ada saja di sini kemungkinannya bisa jadi kamu atau dia atau kalian berdua sudah dalam kondisi dimana finansial sudah sama-sama bagus, pekerjaan udah bagus, karir oke, berlebih bahkan mungkin di sektor finansial. Aminin aja ya di sini. Dan juga Pentacles komitmen. Aku lihat kamu dan dia sama-sama udah belajar lah, pengalaman hidupnya sudah sangat-sangat banyak, bahkan mungkin lebih menantang lah dibanding teman-teman kamu. Tapi di sini karena sudah banyak mengalami lika-liku kehidupan yang cukup pahit juga kelihatannya di sini, jadi ngerti untuk sebuah komitmen nggak bisa main-main. Untuk sebuah komitmen harus ada bekalnya. Untuk sebuah komitmen harus ada sebuah perjuangan yang besar. Harus mau saling mendengarkan, harus saling jujur bicara, dan seperti itu. Sehingga di sini aku lihat kamu dan dia pada akhirnya akan sama-sama sepakat, ayo kita komitmen, kita persiapkan apa yang kita persiapkan, mulai dari keuangannya, mentalnya, dan yang lain-lainnya. Keluarga juga mudah-mudahan ngasih restu di sini karena melihat kesiapan kamu dan dia. Jadi udah siap sih membangun sesuatu yang baru. Rumah tangga, pernikahan, sangat mungkin sudah mulai membicarakan juga tentang persiapan anak dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan aja kalau memang di sini kamu harapannya demikian, semoga ini menjadi kisah kamu yang nanti akan sangat membahagiakan kamu,
yang akan menjadi sinyal pertemuan kamu dan dia. Jadi di sini mengenai keseriusan sih dan komitmen. Jadi kalau dianya nggak sekomit dan nggak serius itu ya mungkin dia memang bukan jodohnya kamu gitu ya. Kemudian di sini beberapa kartu lainnya ada Dance with Life. Dia juga akan sama-sama sih kelihatannya sama-sama nanti akan menikmati kehidupan ini. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi happy, sama-sama senang, dalam kondisi yang mungkin kurang menyenangkan karena lagi ada masalah mungkin di pekerjaan atau memang masalah antara kamu dan dia, tetap sama-sama menikmati momen-momen seru lah. Jadi kalaupun ada berantem-berantemnya nggak selama itu dan bisa mengatasinya dengan baik. Tapi yang pasti kamu dan dia akan sama-sama menikmati hubungan ini sih ya, Dance with Life. Jadi pada saat suka dan duka sama-sama tetap bisa menikmati pelajarannya, keindahannya, perjuangannya kayak gitu. Jadi tetap having fun, tetap lebih banyak senangnya dibanding marah-marah dan dukanya. Mudah-mudahan aja, aminin ya di sini. Ada gerbang di sana ya, kamu dan dia udah sama-sama siap nanti untuk memulai sesuatu yang baru, sebuah perjalanan yang akan membawa kamu dan dia pada kenyamanan yang lebih karena udah belajar banyak dari pengalaman yang nggak semuanya manis gitu, yang ada pahitnya juga. Jadi di sini kelihatannya kamu dan dia sama-sama akan percaya bahwa ini memang sudah menjadi jalan takdir kamu dan dia masing-masing. Aku lihat kamu dan dia sama-sama punya tujuan yang sama, ada gerbang di situ. Jadi goalnya sama. Misalnya kamu dan dia sama-sama pengen punya anak 2, sama-sama nanti setelah menikah pengen tinggalnya langsung mandiri, entah dengan ngontrak, ngekos, atau mungkin nyicil beli rumah misalnya. Jadi punya tujuan yang sama. Jadi nggak bercabang kemana-mana gitu loh, dan dua-duanya sama-sama sepakat. Jadi nggak saling memaksakan. Tapi nanti setelah menikah aku maunya kita tinggal berdua aja. Pokoknya nggak mau tahu, aku nggak mau gitu. Jadi nggak memaksakan. Jadi bener-bener sebuah kesiapan yang ayo aku siap, kamu siap, ayo kita jalan gitu di sini. Dan akan saling support sih aku lihat. Jadi dia akan support segala impian kamu, dia juga akan maksudku di sini kamu akan support impiannya dia. Jadi sama-sama menjadi pasangan yang saling mendukung. Ya, di saat dia happy kamu hadir, di saat dia lagi butuh bantuan kamu atau di saat dia lagi ngedrop, kamu juga hadir buat dia. Begitu juga sebaliknya di sini. Ya, dia akan hadir buat kamu untuk sama-sama kalian berdua punya tujuan yang sama, tapi bagaimanapun juga sebagai individu manusia, kamu punya impian kamu yang lain di luar impian yang sama itu dan sama-sama mendukung sih intinya di sini. Mudah-mudahan aja ya, aminin. Kemudian di sini aku akan lihat dari kartu-kartu yang kecil ini ya, yang kamu rasakan ketika bertemu dengan dia. Aku lagi fokus nih pada hidupku sekarang, pada diriku sekarang. Jadi di sini memang momen pertemuannya itu kamunya lagi fokus sama diri kamu, lagi fokus sama masalah yang sedang kamu hadapi, lagi fokus pada apapun itulah yang kamu lagi malas buat cinta-cintaan, lagi malas buat sayang-sayangan. Tapi kemudian dia hadir di hidup kamu. Ya namanya jodoh, pertemuannya nggak pernah ada yang tahu. Ya namanya jodoh juga, kalau udah jalannya ketemu aja. Walaupun mungkin kamu awal-awalnya nyuekin dia, tapi ya dia tetap berusaha untuk hadir buat kamu. Aku khawatir aku tidak cukup baik buat kamu. Jadi di sini ya karena merasa nggak pernah cukup baik, selalu mengusahakan lebih baik lagi, terutama kalau memang antara kamu dan dia ini pernah punya masa lalu yang cukup pahit lah ya, sehingga mungkin ada kekhawatiran itu. Tapi kemudian setelah adanya penerimaan, saling ngobrol bareng dan segala-galanya, pada akhirnya bisa kok saling mengerti, saling bisa menerima gitu di sini. Dan juga thank you, terima kasih sudah ada buat aku ketika aku memang sedang sangat butuh kamu. Jadi di sini seperti yang aku bilang tadi ya, sama-sama saling support, menjadi pasangan yang saling support di saat suka dan duka, nyaman menjadi diri sendiri dan hadir gitu, bener-bener hadir, nggak cuma sekedar janji-janji manis doang, tapi bener-bener hadir. Kalaupun di sini kamu akan mengalami sebuah hubungan cinta jarak jauh, pisah kota misalnya karena pendidikan atau karena dinas pekerjaan, tapi tetap akan hadir. Komunikasi akan tetap ada gitu loh di sini. Akan saling memastikan kamu dan dia baik-baik aja gitu di sini. Aku tidak pernah berekspektasi bahwa aku akan jatuh cinta sedalam ini sama kamu. Jadi di sini ya dia nggak nyangka ternyata bersama dengan kamu lah. Atau mungkin kamu di sini nggak nyangka bersama dengan dialah, kamu pada akhirnya akan melabuhkan hati kamu, akan saling mempercayakan masa depan bersama gitu di sini. Yang jatuh cintanya bener-bener jatuh cinta yang ngerti akan komitmen. Jadi nggak sekedar jatuh cinta buat status doang, buat dipamer-pamerin supaya ada yang digandeng, enggak, bener-bener ngerti bahwa ini kita tentang komitmen, akan ada perjuangannya, akan ada sukanya, akan ada dukanya. Jadi sama-sama ngerti gitu ya.
Dan juga beberapa kartu lainnya di sini, aku adalah cahaya. Jadi kehadiran dia memang akan menjadi cahayanya kamu. Sekali lagi, bahwa cahaya itu nggak hanya sesuatu yang dia janjikan atau menjadi gombalan manisnya semata, tapi kamu menunggu kok nggak ada realisasinya, kok cuma janji-janji doang udah sekian bulan, ya berarti dia bukan buat kamu, karena jodoh kamu akan menjadi cahayanya kamu, dan kamu pun akan menjadi cahayanya dia. Di saat dunia dia lagi gelap, kamu datang memberi cahaya, memberi bantuan, kamu jadi healernya dia. Di saat kamu lagi down, di saat kamu lagi ada di tower moment, dia hadir memberikan cahaya, menjadi healernya kamu tanpa harus memaksakan di sini. Jadi mudah-mudahan kehadiran kamu dan dia sama-sama menjadi cahaya, terutama kalau memang sebelumnya kamu mungkin di masa kecil atau masa remaja, masa awal-awal dewasa kamu ada sesuatu yang cukup menyakitkan kamu, yang mana memang kamu butuh bantuan orang lain, yang sangat mungkin di sini adalah ya pasangan kamu sendiri yang akan memberi cahaya di hidup kamu. Mudah-mudahan, aminin ya teman-teman di sini. Kemudian I am bonded. Ya semoga dengan dia juga kamu bisa merasakan lagi indahnya dicintai, indahnya saling mendengarkan, indahnya sama-sama punya tujuan hidup yang sama, mau berjuang bareng, mau saling berbagi kebahagiaan, berbagi suka cita, berbagi nggak enaknya gitu di sini. Saling support, saling jaga tanpa memaksakan, tanpa harus teriak-teriak di sini. Jadi ketika kamu lagi jauh dia kangen, ketika dia lagi jauh kamu kangen gitu di sini. Tapi tanpa juga di sini kamu harus mengekang atau mengikat dia gitu. Jadi ketika dia lagi ada dinas, ya kamu mendoakan semoga di sana dia baik-baik aja, Tuhan menjaga dia dan dia kembali kepada kamu dalam kondisi selamat dan tanpa kekurangan apapun gitu. Jadi mudah-mudahan menjadi hubungan yang seperti ini ya, yang saling menemukan pada akhirnya setelah keputusasaan kamu karena the tower moment. Pada akhirnya kamu menemukan lagi percaya pada sebuah komitmen dan keseriusan. Ya. I will pray. Aku akan berdoa di sini. Dan pada akhirnya kehadiran dia akan membuat kamu yakin lagi mengenai Tuhan, akan meningkatkan kualitas hubungan kamu dengan Tuhan, spiritualnya kamu. Kamu yakin lagi untuk berdoa dan kamu akan merasa terjaga. Dia menjaga kamu. Kamu menjaga dia. Dan saling ngasih effort lah di sini, bahwa Tuhan udah pasti punya andil yang besar pada pertemuan kamu dan dia. Seperti itu ya, saling ngerasa terjaga sih di sini. Ada kucing di sana ya, yang salah satu makhluk yang cukup spiritual di sana. Kamu akan nyaman dalam pelukannya. Kamu akan nyaman dalam doa-doanya. Jadi doa kamu dan doa dia sama-sama saling akan membawa hubungan ini pada banyak kebahagiaan. Memang nanti akan ada masalah pasti, tetap akan ada ujian pasti, cuma di sini saling jaga dan akan percaya Tuhan akan membawa hubungan ini ke arah yang jauh lebih baik, saling belajar, saling percaya kayak gitu. Mudah-mudahan, aminin kalau memang ini menjadi salah satu atau menjadi impian besarnya kamu ya. Dan aku juga akan lihat di sini beberapa sifat dan karakternya dia. Aku baru ada oracle baru, jadi aku akan pakai. Ada cheerful. Di sini aku lihat dia orang yang ini ya, ceria, yang bubbly, yang kalau kamu tipe yang pendiam maka dia akan menceriakan hari-hari kamu. Cheerful, orangnya sangat, kadang dia kekanak-kanakan tapi lebih kepada ingin ngajak kamu, ayo kita bersenang-senang dengan hidup ini. Memang sih sebagai orang dewasa kita dituntut tanggung jawab, tapi jangan lupakan juga untuk bersenang-senang, membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang-orang yang disayang kayak gitu di sini. Dia akan membawa banyak cerita bahagia ya, joyful, seperti kartu Six of Cups dan Dance with Life ini. Gitu. Jadi aminin ya teman-teman. Generous, dia sangat baik, hatinya sangat baik, dia punya energi compassion, rasa cinta kasih dan sayang yang gede banget kepada sesama manusia, kepada semua makhluk Tuhan, menjaga bumi ini menjadi lebih indah, sesederhana dia buang sampah pada tempatnya. Dan juga mungkin dia juga sayang dengan hewan-hewan, mungkin dia punya hewan peliharaan, kucing barangkali, atau mungkin anjing, atau mungkin hewan lainnya yang sangat dia jaga, dia pelihara dengan sangat baik kayak gitu di sini. Orang yang baik dan akan memperlakukan kamu dengan baik juga, aminin ya. Dia juga funny, dia lucu, orangnya enak diajak bercanda. Kamu dan dia akan sama-sama saling bercanda, saling celutukan lucu-lucu aneh-aneh gitulah di sini. Jadi sama-sama menikmati hidup gitu loh di sini. Kalau sebelumnya kamu orang yang pesimis dengan hidup karena mungkin ada banyak duka di masa kecil, masa remaja kamu, mudah-mudahan dengan hadirnya dia bisa memberi banyak warna di hidup kamu ya. Sekali lagi aminin ya.
lucu, orangnya seru banget, seru buat diajak seru-seruan, buat diajak gembira-gembira gitulah. Dan nggak harus sesuatu yang mahal mewah, tapi dengan bercanda-bercanda gitu aja kamu akan happy sama dia. Orangnya juga tipe yang gampang memaafkan. Di sini ya namanya sebagai manusia kita tempatnya salah juga ya. Nanti kalau suatu saat kamu mungkin akan ada salah sama dia, entah kamu sengaja atau kamu nggak sengaja, dia akan memaafkan kamu. Tapi tentu saja jangan karena dia gampang memaafkan kamunya jadi ngelunjak. Sekali lagi, setiap orang punya batas kesabaran. Kamu jangan malah memanfaatkan gampang maafnya dia ini, tapi lihatlah ini dari bentuk kebaikan hatinya dia. Bahwa nanti kalau kamunya ya ada salah gitu ya, kamu minta maaf ke dia dengan tulus dan janji nggak akan mengulangi hal yang sama. Misalnya di sini kamu punya kebiasaan suka ngelempar anduk yang basah sembarangan misalnya, dan dia nggak suka itu, ya kamu di sini minta maaf dan usahakan jangan mengulangi hal yang sama sekali lagi. Ya, itu hal kecil, termasuk juga hal-hal besar lainnya. Gitu. Ada quiet di sini. Sangat mungkin dia orangnya nggak banyak bicara, nggak banyak pamer, nggak banyak aneh-aneh. Pokoknya di sini dia ingin menikmati hidupnya dengan damai, tenang bersama orang yang dia sayang, menikmati kegembiraan tanpa harus pamer sana sini. Ya udah, kita nikmati berdua. Kalaupun ada orang di luar sana yang bahagia juga, ya mereka bahagia dengan hidupnya, aku akan bahagia dengan kamu. Jadi kita nikmatin berdua, nggak usah gembar-gembor gimana lah. Yang penting yang menikmati kan kita berdua, jadi nikmatin berdua aja gitu. Dan nanti kalau udah punya keluarga kecil kalian berdua, ya di sini sama-sama menikmati lah, nggak mau yang terlalu pamer riak gitu ya. Jadi ya dinikmati bersama. Kemudian aku akan lihat di sini dari charm. Ini bisa jadi zodiak kamu atau zodiaknya dia ya. Ada Cancer, ada Leo, Capricorn, Sagittarius, Taurus, Libra. Kalau misalnya zodiaknya nggak ada, di sini aku masih ada unsur nama kamu atau unsur nama dia. Ada S, T, D, Q, A, X. Ini X bisa jadi mantan kamu. Jadi mungkin dia ingin datang dengan versi yang lebih baik ya, setelah semua sakit yang dulu terjadi, tapi dia ingin datang menjadi versi yang lebih baik buat kamu. Kalau memang dia bisa menunjukkan keseriusannya, ya silakan aja, terima dia. Kalau memang kamu juga masih ada chemistry. Ada E, H, U, dan M. Kemudian ada beberapa angka atau tanggal penting antara kamu dan dia. 29, 3, 7, 25, 15, 22, 9, 26, 3, dan 1. Dan aku akan lihat di sini beberapa detail tentang dia ya. Di sini aku akan ambil acak. Di sini ada kemungkinan dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan jasa pengiriman barang. Entah di sini di kantor pusatnya sebagai accountingnya atau sebagai drivernya atau apapun lah. Pokoknya di sini sangat mungkin dia bekerja di salah satu agen yang berhubungan dengan paket, kirim-kirim barang gitu di sini. Ada Eropa, di sini ada kemungkinan juga dia sangat tertarik dengan budaya Eropa, makanan Eropa, atau mungkin dia punya impian suatu saat ingin liburan ke sana, atau bidang pekerjaan dia berhubungan dengan Eropa, atau mungkin dia orang Eropa. Mungkin bisa jadi. Aminin kalau emang kamu udah siap. Kemudian di sini aku terusin aja lah ya. Pegal. Ada Januari, sangat mungkin juga di sini Januari menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia. Bisa bulan kelahiran kamu, bulan kelahiran dia, atau pertemuannya di Januari. Dan karena Januari sebentar lagi, semoga aja ya teman-teman. Semoga aja di Januari 2023 yang paling dekat. Orangnya casual, santai. Sehari-harinya kalau lagi nggak acara formal, dia lebih suka pakai kaos, jaket-jaket casual kayak gitu di sini. Kemudian ada kemungkinan juga dia orang yang sangat mengikuti perkembangan gadget, laptop baru, smartphone baru, apapun itu. Atau mungkin di sini memang proses pertemuan kamu dan dia bisa aja dari dating apps, atau nanti akan ada momen di mana kamu dan dia sama-sama sibuk sehingga lebih banyak komunikasinya via gadget, entah itu laptop, Zoom, atau mungkin ya smartphone, video call. Mungkin ini menjadi warna yang dia sukai ya, merah, orange, kuning, atau dia suka dengan nuansa-nuansa langit senja seperti itu. Ya, kemudian di sini
ada buah dan sayur, kemungkinan dia orang yang suka konsumsi sayur atau buah ya, dia suka banget. Jadi seolah nggak bisa makan kalau nggak ada sayur, seret kalau nggak ada sayur kayak gitu di sini. Ya bagus dong, berarti dia sangat-sangat memperhatikan kesehatannya. Yes, ini mengkonfirmasi kartu Queen of Pentacles tadi. Dia orang yang juga sangat percaya bahwa dia harus menjaga bumi. Bumi nggak sekedar benda bulat besar isinya tanah dan sebagainya, enggak. Bagi dia bumi harus dijaga. Kelestariannya, mengurangi sampah-sampah yang bisa merusak bumi. Ya karena dia ingin nanti kalau dia udah punya cucunya masih bisa ngelihat gajah tuh hewan yang seperti apa, atau mungkin air yang tetap bersih, jadi nggak banyak polusi. Kemudian di sini ada kemungkinan juga dia orang yang suka menulis. Menulis tuh macam-macam, nggak cuma menulis tangan, tapi mungkin menulis cerita, menulis buku, cerpen, fiksi, puisi juga bisa di sini. Ya. Kemudian satu lagi. Di sini kelihatannya memang nanti akan ada momen, kemudian dia akan ada fase saling jauh karena beda jarak kota atau negara, karena mungkin pekerjaan atau pendidikan, atau mungkin di sini memang dia beda kota sama kamu sejak awal, entah mungkin beda kota, beda negara, atau mungkin dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan penerbangan. Yang seperti itu juga bisa. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai tanda-tanda jodoh kamu. Semoga ini bisa membantu kamu, memberi perspektif yang lebih luas mengenai jodoh. Dan kalau ada sesuatu yang positif, aminin, dan semoga menjadi terkabulnya doa-doa kamu mengenai jodoh terbaiknya kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di video aku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan sama-sama melihat bagaimana tanda-tanda kehadiran jodoh kamu. Dan ya, kita akan sama-sama langsung lihat ya. Aku akan ambil dari kartu pertama dulu. Di sini oracle-nya dulu ya. Ada horse, ada kuda, free spirit. Kelihatannya di sini dia tipe orang yang sangat bebas, dalam artian bukan bebas yang gimana, tapi dia kalau udah punya keinginan, punya cita-cita, maka dia akan menuju ke arah sana. Dan berarti kalau misalnya memang dia tertuju hatinya kepada kamu, dia akan memperjuangkan kamu. Walaupun mungkin sekitarnya menentang, tapi gimana caranya dia akan mengusahakan supaya mereka bisa menerima kamu dengan caranya dia di sini. Dan dia orang yang sangat kreatif, ingin berekspresi, jadi dia akan sangat gampang mengungkapkan cintanya kepada kamu. Bukan tipe orang yang malu-malu ketika mengungkapkan cinta. Dia akan dengan gamblang bilang, aku suka sama kamu, mau nggak jadian sama aku, atau aku udah serius banget sama kamu, mau nggak kamu nikah sama aku gitu. Jadi bukan tipe yang menunggu-nunggu, bukan tipe yang gantung-gantungin harapan sampai sekian bulan, sekian minggu, enggak. Dia kalau udah yakin, dia akan maju kepada kamu. Dia akan memperjuangkan kamu. Ada dog di sini ya, divine service. Gini, aku lihat gini, dia tipe orang yang memang akan bebas, akan bekerja di mana sesuai dengan impiannya dia, bekerja jauh di negara lain misalnya atau di kota lain, tapi yang pasti ketika dia sudah menemukan kamu sebagai orang yang tepat, maka sejauh apapun dia pergi untuk dinas atau untuk pendidikan, dia akan kembali kepada kamu karena dia mengerti dan memahami bahwa kamulah rumah terbaiknya dia, rumah yang paling nyaman di mana dia bisa menjadi dirinya, dia bisa bebas berekspresi, nggak kamu judge, nggak digurui, nggak dimarah-marahin gitu loh. Jadi di sini dukungan dari kamu justru akan membuat dia akan kembali lagi sama kamu. Dia akan mengingat kamu sebagai rumah terbaiknya dia, gitu. Jadi kalaupun nanti dia akan menyalurkan cita-citanya, pingin terbang ke Eropa mana, ingin kursus masak di Australia misalnya, tapi ujung-ujungnya dia akan kembali sama kamu karena dia mengerti nggak banyak orang yang bisa mendukung dia. Ketika dia melihat itu effortnya ada di kamu, maka dia akan juga ngasih yang terbaik buat kamu. Dia akan memperjuangkan kamu karena nggak gampang dengan orang yang punya free spirit ini buat diterima ya. Bahkan mungkin keluarganya mungkin agak-agak khawatir dengan segala kebebasan yang ingin dia lakukan itu, baik di pendidikan atau di karir. Tapi dengan dukungan dari kamu, dia akan sangat-sangat nyaman. Dan di sini aku lihat dia juga akan menyamankan kamu, itu intinya. Karena dia melihat kamu sebagai rumah yang nyaman, dia juga akan memastikan dirinya menjadi tempat yang paling nyaman, di mana kamu nanti akan senang, akan bisa menceritakan apapun, bisa curhat mengenai apapun. Di saat kamu lagi sedih, ada dia yang akan memeluk kamu dalam kenyamanan, kayak gitu di sini. Dan dia juga akan membebaskan kamu untuk menjadi diri kamu, tanpa dia harus ngejudge, tanpa dia harus
terlalu peduli dengan omongan orang. Yang penting kamu happy, kamunya nggak aneh-aneh, kamunya nggak merugikan diri sendiri dan nggak merugikan orang lain, maka ya sudah, jadilah diri kamu, aku akan dukung kamu, kayak gitu di sini. Manis sih ini, terutama kalau kamu juga tipe yang juga punya free spirit ya, punya jiwa bebas, yang kamu tidak terlalu suka terikat pada aturan-aturan yang kamu rasa sudah kuno di masyarakat ini, dan itu bisa aturan apapun. Entah itu mengenai, misalnya kamu perempuan, ya perempuan itu mah nanti harus di rumah aja, misalnya di dapur aja, ngapain sekolah tinggi-tinggi S3, tapi kamu berharap aku punya impian S3, ya aku akan kejar gitu misalnya. Jadi selama kamu merasa itu baik buat kamu, nggak merugikan siapapun, kamu akan hajar aja, dan pasangan kamu yang punya free spirit yang sama akan menjadi pendukung terbaiknya kamu. That's it. Jadi kalau misalnya nanti kamu ketemu seseorang yang aku mau lanjut S3 nih sayang gitu misalnya, tapi kayak dia bilang kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti kan kamu di rumah, ya berarti dia bukan untuk kamu, karena dia belum bisa bersinergi dengan energi free spiritnya kamu. Begitu, dan aku akan masuk dulu ke tarotnya. Maaf ya kalau tiba-tiba ada suara kucing meong-meong, itu kucing aku. Ya sudah, biarkan aja, dia pingin main sama aku, tapi kan aku harus kerja ya. Maafkan kalau dia bersuara. Ada 7 of Swords, ada 3 of Cups, ada 9 of Pentacles, 9 of Staff atau 9 of Wands. Gini, karena aku lihat kamu dan dia sama-sama berjiwa bebas dan gak suka terlalu dikekang orangnya, jadi kamu dan dia sama-sama memulai hubungan ini tanpa ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi di sini kayak ya sudah, sepertinya dia baik, dia oke, dia mendukung saya, ya udah kita jadian dulu deh, perkara nanti mau bakal gimana terserah, yang penting kita sama-sama nyaman dulu, kayak gitu di sini. Dan juga ada kemungkinan di sini dia bisa saja orang baru, atau dia bisa saja orang lama, atau adalah mantan kamu. Tapi di sini nggak semuanya mantan ya, ada sebagian kecil yang memang di sini ada mantan yang kembali. Kalau kamu ngerasa nggak mau kah sama mantan, ya udah anggap aja dia orang baru gitu, berpikirlah bahwa dia orang baru. Tapi kalau dia mantan, mungkin sebelumnya dia pernah mengecewakan kamu, tapi kemudian dia baru menyadari setelah perpisahan, penyesalan bahwa kamulah satu-satunya rumah ternyamannya dia. Dia minta kesempatan kedua, dia minta maaf pada segala hal bodoh yang pernah dia lakukan, entah ghosting, entah dia melirik yang lain, entah dia menyia-nyiakan kamu, tapi dia ingin kembali dalam versi terbaiknya untuk kembali bersama dengan kamu. Kalau dia orang baru, maka di sini kalian berdua memang sama-sama orang yang nekat sih ya, walaupun mungkin kamu tahu orang tua kamu nggak bakal ngasih restu atau susah ngasih restu buat dia, buat hubungan ini, tapi kamu pingin nggak apa-apa, kita coba dulu, kita buktikan kepada orang tua niat kita baik, niat kita tulus, ayo kita perjuangkan gitu di sini. Jadi ya ada energi itu sih, ada energi rebellious, tapi niatnya baik, niatnya sama-sama ingin menjadi lebih baik. Tapi di sini bukan berarti nanti kamu dan dia jadi kurang ajar ke orang tua, enggak. Tapi di sini kita perjuangkan dulu. Semoga orang tua kita bisa mengerti gitu. Lebih ke itu ya di sini. Ada 3 of Cups, ada kemungkinan juga di sini pertemuan kamu dan dia sangat mungkin dari pertemanan atau komunitas yang sama. Mungkin kamu punya hobi yang sama, atau mungkin ikut kursus bahasa yang sama, atau juga di sini mungkin perkenalannya ini teman kamu mengenalkan kamu ke temannya dia atau ke sepupunya misalnya, gitu juga bisa. Jadi di sini buat teman-teman yang ngerasa aku selama ini hanya di rumah aja, hanya di kamar aja, maka coba perluas pergaulan kamu. Entah kenalnya di internet, atau mungkin lebih banyak berkegiatan dengan teman-teman lama kamu, teman-teman sekantor. Dengan begitu aku lihat akan ada perkenalan di sana. Dan juga di sini sih lebih kepada selebrasi, bersenang-senang, having fun. Ya, tapi having fun yang bertanggung jawab ya di sini. Jadi sama-sama menjadi orang yang ingin menikmati hubungan ini tanpa harus berekspektasi yang terlalu gimana gitu. Kan ada ya orang di awal-awal kenal atau pacaran tuh udah yang pokoknya setahun setelah kita pacaran aku nggak mau tahu, kita harus nikah misalnya. Tapi kemudian dia enggak, kayak ya sudah, kita kenali dulu diri kita masing-masing. Kalau memang kita punya tujuan yang sama, ayo. Kalaupun kita harus memperjuangkan restu orang tua kita yang kita tahu susah dapatnya, ayo kita berdua berjuang kayak gitu. Tapi juga dengan tetap menikmati hubungan ini gitu ya di sini. Jadi that's it, itu oke sih. Ada 9 of Pentacles. Di sini aku lihat secara ekonomi kamu dan dia sama-sama mandiri. Kamunya mandiri dengan segala impian kamu di pendidikan, di pekerjaan, atau mungkin di bisnis kamu, dan kamu menikmati itu. Bahkan mungkin lebih dari cukup. Kamu di sini bisa memakai
penghasilan yang kamu punya nggak sekedar buat keperluan paling utama ya, primer, tapi juga misalnya beli baju yang bagus, skincare barangkali, merawat diri ke salon juga bisa, atau mungkin kalau kamu cowok, kamu punya uang lebih untuk merawat sepeda motor kamu atau mungkin mobil kamu, kayak gitu di sini. Jadi cukuplah di sini, lebih dari cukup bahkan. Dan juga kalau aku lihat mengenai komitmen, kamu dan dia sama-sama ngerti kok, walaupun jiwanya bebas, tapi ngerti bahwa kebebasan kadang nggak menjadi satu-satunya jalan yang membahagiakan. Kadang dari kebebasan itu juga harus ada komitmen, harus ada kemampuan untuk mau mendengarkan, mau mengerti gitu di sini. Walaupun sama-sama ingin bebas, tapi mengerti ada titik di mana kamu dan dia akan saling menemukan, akan saling merasa nyaman, akan sampai di titik di mana nggak bisa lepas gitu. Walaupun mungkin ada masanya di mana kamu dinas atau dianya yang dinas keluar kota atau pendidikan gitu ya, tapi saling ngerti untuk mau saling percaya, saling menjaga kepercayaan, setia, kayak gitu di sini. Jadi bebas di sini bukan bebas yang seenak-enaknya udah sama kamu tapi sama yang lain, enggak. Tetap mengerti artinya komitmen. Kebebasan di sini lebih kepada kebebasan mengekspresikan diri dari karir, hobi, pendidikan, impian-impian gitu. Tapi tetap setia, tetap melihat kamu sebagai tempat yang nyaman untuk dibahagiakan gitu di sini. Jadi kalau misalnya kan aku free spirit jadi aku bebas untuk mencelok ke hati siapapun, enggak kayak gitu di sini. Karena ini bercerita mengenai komitmen. Ada Nine of Wands di sini. Jadi pada intinya sih, walaupun kamunya diliputi free spirit, ingin bersenang-senang, tapi pada akhirnya hubungan kamu dan dia akan ada di titik dimana harus saling berpikir. Jadi setelah mungkin agak capek dengan terlalu banyak bersenang-senang dan mungkin tanpa arah, tapi di sini pada akhirnya melihat bahwa kalau aku dan kamu sama-sama siap, kalau kita sama-sama yakin untuk menuju ke sebuah penyatuan, pernikahan misalnya, ayo kita harus lebih serius lagi. Jadi mungkin nanti akan ada momen dimana kamu berhenti dulu dari segala kesenang-senangan ini untuk berpikir pertama mengenai restu orang tua barangkali, atau mungkin kesiapan lain dari finansial barangkali, kesiapan mental masing-masing. Sehingga di sini sih tidak mau terburu-buru. Jadi mungkin di sini teman-teman yang memilih pile kedua adalah tim yang mungkin butuh waktu yang lebih untuk yakin apakah benar-benar akan nanti kita berdua akan menikah atau gimana. Kalau restunya belum datang, kalian berdua belum mau untuk setega atau mungkin senekat itu, atau mungkin kalau finansialnya belum cukup untuk hidup berdua, maka belum dulu. Benar-benar harus ada persiapannya. Menurut kamu dan dia seperti itu. Jadi memang ya cukup sabar menikmati perjalanan ini yang menyenangkan ya, karena sama-sama nyaman. Jadi kalaupun ada sesuatu yang harus diperjuangkan lebih, entah restu, entah keuangan, entah kenyamanan lain, sama-sama menikmati prosesnya lah, intinya seperti itu. Dan aku akan ambil beberapa oracle lainnya di sini ya. Ada Priestess, ada Align Your Life. Kalau di sini ada kemungkinan memang kamu dan dia ini gini, hubungan cinta itu kadang nggak bisa sesempurna cermin yang kamu jaga selama-lamanya, nggak kotor, nggak pecah, nggak retak. Kadang ada sesuatu di hubungan ini yang memang nanti akan harus melihat gini, tidak ada yang sempurna, termasuk juga kisah cinta kamu dan dia. Maka ketika ada masalah terjadi, tinggal gimana kamu dan dia menyelesaikan ini semua. Seperti kaca yang pecah ya, apakah kamu akan bisa punya kemampuan untuk memperbaikinya satu-satu, ataukah malah kamu tinggalkan? Seperti itu sih. Tapi aku lihat di sini kamu dan dia sama-sama mau belajar, sama-sama mau lebih baik lagi. Jadi kalaupun ada masalah yang datang, kamu dan dia sama-sama menjadi pasangan yang mau memperbaiki, bukan untuk meninggalkan. Dan kalaupun sebelumnya dia ini adalah mantan kamu yang pernah menorehkan luka di hidup kamu, aku lihat kedepannya dia belajar kok, ada penyesalan, dia belajar lebih baik lagi, lebih dewasa lagi, dan menjadi versi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi entah dia orang baru atau orang lama, ada energi seperti itu. Dan juga di sini pile kedua lebih banyak tentang pelajaran menerima, mau memperbaiki dan menerima bahwa nggak ada manusia yang sempurna, termasuk juga dia, jodohnya kamu ini. Ya dia baik, dia penuh dengan semangat untuk menjadi lebih baik, cuma ya namanya manusia pasti ada kurang-kurangnya lah gitu. Tinggal gimana kamu bisa nggak menerima kekurangan dia, sekaligus dengan segala hal yang sangat dia optimis mengenai hidup gitu, menjadi lebih baik dan lebih baik di sini.
Dan kalaupun sebelumnya kamu di sini katakanlah punya masa lalu yang cukup kelam, yang kamu rasa mungkin kamu merasa agak susah kalau ada orang baru bisa menerima saya, karena mungkin di masa sebelumnya kamu ngerasa banyak hal buruk tentang kamu, tapi kalau dia bisa menerima kamu, maka dia tidak akan melihat kamu sebagai cermin yang retak, tapi sebagai sesuatu yang indah, yang ayo kita sama-sama melihatnya ke depan, bukan ke sesuatu yang masa lalu gitu loh. Ya belajar aja dari yang lalu untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya, kayak gitu. Jadi ini mengenai perubahan dan penerimaan. Aku lihat seperti itu ya. Kemudian di sini ada beberapa ya kartu lah di sini, bagaimana mengenai perasaannya atau apa yang kamu rasakan tentang dia. Let go, lepaskan. Jadi kalau memang di sini ada sesuatu yang kamu rasa mengganjal mengenai masa lalu kamu, yang mana kamunya trauma, down, ngerasa kamunya nggak berharga, aku lihat dia bisa menerima kamu kok. Kalau kamunya mau jujur, kalau kamunya ada usaha untuk berubah bener-bener jadi lebih baik, dan usaha itu bener-bener kelihatan, nggak sekedar sesuatu yang kamu janjikan. Atau kalau misalnya di sini adalah sesuatu yang harus dia lepaskan mengenai masa lalunya, mungkin kisah-kisah kelamnya, ya lepaskan. Dia berusaha untuk melepaskan dan menjadi lebih baik lagi. Melepas di sini bukan berarti kamu harus melepas dia gitu, enggak, tapi melepas sesuatu yang bisa menjadi sebuah pelajaran penting untuk masa depan kalian berdua, kayak gitu ya di sini. Kemudian ada, aku sedang dalam perjalanan menuju kamu. Jadi ya mudah-mudahan aja, doakan semoga perjalanan dia lancar dan dia bisa menemukan kamu. Dari sekian banyak juta manusia, dia bisa melihat keindahannya kamu di sini. Jadi tenang aja, kalau sekarang kamu sedang masih menunggu dia sedang dalam perjalanannya. Dan di masa dia sedang dalam perjalanannya, kamu tetaplah baik-baikin diri kamu, tetap memanjakan diri kamu dengan baik, fokus pada karir atau pendidikan kamu, dan do your best lah, supaya nanti pertemuan kamu dia bisa melihat betapa indahnya kamu, betapa luar biasanya kamu, begitu. Kemudian aku ingin ini menjadi bagus ketika aku kembali kepada kamu. Jadi di sini emang ada beberapa energinya orang yang pernah kamu temui, mungkin juga mantan di sini. Dan dia di sini ingin membuktikan ke kamu, aku kembali ke kamu dalam kondisi yang sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Perkara kamu akan memberi dia kesempatan atau tidak, terserah kepada kamu. Kalau kamu merasa dia memang berubah, yang memang benar-benar bisa kamu lihat ya, nggak sekedar janji aja, silahkan. Tapi kalau misalnya di sini kamu melihat bahwa dia masih sama-sama aja, ya sudah, berarti memang dia bukan buat kamu, belum bisa bersinergi sama kamu ya. Kita pernah ketemu di past life. Jadi kalau teman-teman di sini percaya dengan konsep reinkarnasi, kelihatannya sih kamu dan dia pernah ketemu di kehidupan sebelumnya. Entah sebagai pasangan, sebagai saudara, teman, musuh juga bisa. Jadi di sini mungkin memang ada sebuah pelajaran penting untuk hubungan kamu dan dia sekarang. Ya sangat mungkin ini hubungannya karmik atau ya soulmate juga bisa sih di sini, untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian aku akan lihat juga beberapa oracle lainnya di sini. I'm a child, aku adalah anak-anak. Aku akan buka dulu, aku adalah anak-anak. Kemudian I'm cherished. Semoga aja ya, ini momen yang sangat romantis dan indah sekali. I've been nurtured. Jadi gini, aku lihat memang di sini ada sebuah perjalanan ya, sebuah fase yang mana mungkin sebelumnya kamu di sini dan dia sama-sama menjadi orang yang pokoknya ingin bebas, ingin bahagia, nggak peduli sama orang lain. Seperti anak-anak yang, ya anak-anak itu kan egois ya, kadang dia polos tapi egois. Kemudian kehidupan membuat kalian berdua belajar, entah setelah bertemu atau sebelum bertemu, sehingga di sini ada titik di mana kamu dan dia akan saling menemukan, belajar. Kalau dia adalah orang yang dulu pernah menyakiti kamu, dia belajar, dia nggak bisa selama-lamanya jadi anak kecil, dia harus mengurangi sisi egoisnya. Kalau misalnya dia memang ingin sesuatu yang lebih baik bersama dengan kamu. Jadi di sini ketika kamu dan dia sudah bersinergi, energinya sama-sama ingin membangun lebih baik lagi, berjuang bareng, mau saling mendengarkan secara seimbang, secara setara gitu di sini. Dan juga kalau dia adalah orang baru, dia sudah bukan melupakan sih, belajar dari apa yang di masa lalunya, dablek-dableknya ya, mungkin egoisnya, dia sudah belajar dari itu semua, ingin menjadi orang dewasa yang lebih bertanggung jawab tentang dirinya, tentang kamu, membangun hubungan ini dalam sebuah komitmen yang sama-sama saling jaga, saling kompak, saling setia, kayak gitu di sini.
Jadi ini romantis sih, momen romantis, dan mudah-mudahan aja dia juga tipe orang yang romantis. Tapi romantis atau tidak, semoga kalian berdua bisa menjadi pasangan yang sama-sama menjaga, yang sama-sama saling dukung, saling jadi tempat ternyaman. Bahkan di saat paling down, paling gak enak sekalipun, tetap menjadi tempat yang paling nyaman untuk pulang. Kayak gitu. I feel nurtured di sini. Kelihatannya kalau memang kamu dan dia ini sebebas-bebasnya pun, kalau nanti sampai pada masanya kamu dan dia mengerti pentingnya atau mungkin menyadari ayo kita komit untuk lebih serius lagi, aku lihat sih sama-sama sudah siap untuk nanti saling sayang, saling jaga, saling rawat. Bahkan mungkin nggak pernah menyangka kita berdua akan siap menjadi orang tua, katakanlah di sini gitu. Jadi benar-benar saling menutrisi, saling menjaga. Bukan hanya nutrisi makanan ya, menutrisi hati, saling menjaga kewarasan mental masing-masing, mau belajar lebih baik, mendukung impian masing-masing kayak gitu di sini. Ya mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan aja kamu dan dia sama-sama nanti sampai pada titik ini, ya. Entah nanti kalian berdua saling menjaga merawat atau nanti kamu sudah ada pikiran mengenai ingin punya anak kayak gitu. Kemudian aku akan lihat sifat-sifatnya dia ya. Aku punya beberapa oracle baru dan aku akan pakai perdana di reading kali ini. Ada elegan, dia orang yang elegan. Baik dia laki-laki atau perempuan, tapi dia elegan. Berarti sebebas-bebasnya dia bisa jaga penampilan kok. Mungkin bersama dengan kamu dia akan menunjukkan dirinya lebih santai, lebih casual, tapi juga nanti di momen-momen penting yang formal dia akan menunjukkan formalitasnya yang lebih resmi, pakai dress atau mungkin pakai batik atau mungkin pakai jas kayak gitu di sini, elegan. Dia nggak suka sesuatu yang berantakan kayak gitu di sini ya, baik dari penampilan ataupun sesuatu yang lain. Dia ingin kehidupan yang lebih nyaman ya. Kalau pingin hidup yang lebih nyaman, otomatis uangnya harus lebih ada gitu kan. Kamu pingin nonton film di bioskop yang sangat-sangat nyaman, ya berarti harga tiketnya lebih mahal. Maka di sini kenapa dia mengusahakan, karena dia mengerti dia ingin hidup yang nyaman. Ya, akan mengusahakan. Jadi di sini dari usahanya dia, bukan sekedar minta duit dari orang tua atau nunggu warisan gitu, enggak. Ya. Ada planful, dia juga orang yang sangat terorganisasi, perencanaannya bagus ya dalam hal apapun. Perencanaan ketika liburan, perencanaan nanti ketika akan menikah, perencanaan tentang karirnya dia, bisnis kayak gitu. Pokoknya di sini orangnya sangat terorganisasi, nggak suka sembarangan. Dia ingin hidup yang bebas, tapi bukan bebas yang tanpa arah, tanpa tujuan. Ada tujuannya, bahkan sudah dia rencanakan gitu. Dia juga orang yang sangat sosial ya, dalam artian dia tipe orang yang sangat butuh teman. Dia sangat suka bersosialisasi dengan teman-teman lamanya, dengan circle baru, bahkan mungkin sosialisasi dengan orang-orang yang kurang berpunya kayak gitu di sini. Jadi dia bukan tipe orang yang akan mengurung diri setiap saat di kamar, tapi dia akan keluar untuk melihat dunia dalam kacamata perspektif orang lain kayak gitu. Pengalaman orang lain bagi dia menyenangkan untuk didengar ceritanya, karena itu bisa menambah pengalaman dia tanpa dia harus mengalaminya langsung gitu ya. Cerdas sih di sini, dia cerdas, independen, dia mandiri banget. Sekali lagi dia mandiri, dia memperjuangkan banyak hal untuk dirinya, untuk orang yang dia sayang, ingin merawat kamu, menjaga kamu, dan dia akan benar-benar mengusahakan dari usahanya dia. Jadi nggak sekedar minta bantuan doang atau mungkin jagain orang lain, atau mungkin di sini hanya nunggu warisan, tapi dia benar-benar berjuang lah di sini buat menunjukkan aku mandiri, aku bisa, aku tangguh gitu ya. Dia juga di sini cheerful, riang, orangnya bubbly, nggak gampang marah, ramah, dan juga fun, seru orangnya, enak buat diajak bercanda, enak buat diajak cerita apapun, menyenangkan, cheerful. Jadi sangat ceria dan riang, gembira gitu di sini ya. Dan selain itu aku akan lihat beberapa charm di sini. Charm di sini bisa dari zodiak kamu atau zodiaknya dia. Di sini ada Leo, Scorpio, Aries, Pisces, Gemini, Taurus, Virgo. Kalau zodiaknya nggak ada di sini, aku masih ada unsur nama, bisa unsur nama kamu atau unsur namanya dia. Ada O, Z, F, U, G, M, A, R, I, dan Y. Kemudian tanggal-tanggal penting antara kamu dan dia ya. 28 atau ini angka penting 25, 22,
13, 27, 2, 26, 21, 31, dan 7. Kemudian aku akan lihat detail lain mengenai dia ya. Aku akan ambil 10. Aku taruh di sini aja. Jadi cinta ini memang apa tadi ya? Bertemu di past life. Jadi memang ini adalah lambang infinity. Kemungkinan memang ini spiritual connection ya. Jadi bisa aja ini hubungannya karmik, twin flame, soulmate bisa. Jadi cukup menantang, tapi kamu akan menikmati banyak hal, membahagiakan bersama dengan dia. Pelajarannya banyak, kebahagiaannya juga mudah-mudahan banyak. Dia orangnya nggak banyak bicara, dia cheerful tapi nggak banyak bicara, nggak banyak pamer, nggak banyak aneh-aneh. Bagi dia hanya ingin fokus pada impiannya dia dan impian orang yang dia sayang. Begitu, jadi nggak terlalu banyak bicara, nggak terlalu banyak pamer gitu ya. Dia orangnya elegan tapi juga kadang dia agak-agak berantakan. Atau mungkin di sini ini menunjukkan ciri-cirinya dia kalau dia cowok ya. Rambutnya dia mungkin coklat gelap, matanya almond atau lebar, ada brewok tipis gitulah di sini. Kulitnya bisa jadi di sini cenderung kuning langsat menuju putih. Ya, light gitu kulitnya. Ada kereta api, sangat mungkin pertemuan kamu dan dia terhubung dengan kereta. Jadi sangat mungkin sih ada beda kota barangkali yang mana ketemunya harus pakai kereta, atau di sini dia bekerja di bidang perkereta apian. Entah sebagai apa tapi di kereta api gitu ya. Lalu di sini tentang manage keuangan. Aku lihat dia tipe orang yang memang punya kemampuan yang bagus untuk mengelola keuangannya dengan baik. Dia ngerti nabungnya harus berapa, harus punya dana darurat berapa, harus punya investasi apa. Mudah-mudahan dengan begini berarti dia memang punya perencanaan yang bagus di banyak hal, terutama keuangan. Sangat mungkin juga dia tipe orang yang suka tanaman, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan tanaman, atau mungkin dia dulu kuliahnya di agrikultur yang seperti itulah ya di sini. Begitu. Atau dia sesederhana dia suka dengan alam dan ingin menjaga alam lebih baik lagi ke depannya. Di sini ada kemungkinan juga dia orang yang suka dengan fotografi, atau hobinya dia fotografi, dia tertarik dengan dunia ini, atau memang dia bidang pekerjaannya di fotografi. Lalu dia ada kemungkinan jago bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah Indonesia, selain juga bahasa Inggris. Jadi selain 3 bahasa itu, mungkin bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Spanyol barangkali, atau bahasa Arab. Jadi itu multi language. Ada kemungkinan juga di sini sekarang dia sedang dalam proses menurunkan berat badan atau justru menaikkan berat badan, atau dia sekarang emang lagi concern di hal-hal yang berhubungan dengan mengubah pola hidup lebih sehat lagi. Ya bagus dong, berarti dia planful. Ada kemungkinan juga dia di sini bidang pekerjaan atau pendidikan dia berhubungan dengan kesehatan. Bisa aja di sini dokter, psikolog, perawat, farmasi, ahli gizi, pokoknya yang seperti itu yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai tanda-tanda kehadiran jodoh kamu dan juga ciri-cirinya. Semoga aja ini bisa menjadi afirmasi positif buat kamu. Apapun yang positif di reading ini, aminin dan semoga menjadi milik kamu ya. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga reading ini bisa bikin kamu happy. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan sama-sama melihat ya bagaimana tanda-tanda kehadiran jodohnya kamu. Aku akan mulai dari oracle yang ini dulu ya. Ada tiger, ada divine timing. Teman-teman yang memilih file ketiga ini sepertinya memang sedang diuji kesabarannya, tapi tenang aja, dari kesabaran kamu itu kamu akan mendapatkan yang terbaik. Di sini bisa kamu baca ya. Hal baik akan datang pada siapa yang bersedia sabar untuk menunggu. Jadi di sini mudah-mudahan kesabaran kamu akan membawa karma baiknya kamu, membawa kebaikan, bahwa Tuhan akan mempertemukan kamu dengan orang yang paling tepat di waktu yang paling tepat. Jadi tenang aja. Kalau misalnya sekarang kamu lagi sering banget ngelihat timeline teman-teman kamu udah nikah, udah punya anak, ya sudah, biarkan saja mereka berbahagia dengan jalan hidupnya. Kamu sekarang bahagia aja dengan apa yang kamu jalani sekarang. Kamu lagi kuliah, ya fokus dengan kuliah kamu. Kamu lagi sibuk membangun karir, kerja, merancang finansial, ya fokuslah di sana dulu dengan tetap melihat tanda-tanda kehadirannya dia. Seperti itu di sini ya. Tiger juga
Dia sangat tangguh dan kuat ya. Ada juga di sini semut pemotong daun, jadi pasukan kehidupan. Jadi kalau misalnya di sini kamu ngerasa kamu butuh bantuan, misalnya kamu butuh curhat nih ke teman-teman kamu atas kegalauan hati kamu menunggu jodoh yang belum kelihatan sinyal-sinyalnya, kamu boleh kok mengungkapkan perasaan kamu itu. Atau mungkin kalau kamu ngerasa malu, nggak enak curhat sama teman, ya curhat aja ke Tuhan. Tuhan, kenapa ya sampai sekarang kok dia belum bertemu dengan saya? Tolong perkencang dong sinyal-sinyalnya gitu misalnya. Cari support, cari bantuan. Dan di sini ingin sekali ditegaskan bahwa kamu nggak sendirian. Dan kalau aku misalnya melihat perpaduan kartu ini ingin bercerita bahwa setelah kamu sabar menunggu kehadirannya, kamunya tetap menjaga diri kamu, tetap merawat diri kamu, tetap mengembangkan segala potensi yang kamu punya, kamu akan dipertemukan dia di waktu paling tepat, dan kamu akan langsung menemukan supportnya kamu akan langsung menemukan orang yang gak hanya menjadi jodoh partner romantis kamu, tapi menjadi partner di mana kamu dan dia sama-sama mau membangun. Seperti semut-semut ini ya, kalau misalnya dia bekerja sama berarti dia mengumpulkan makanan, membangun sarang gitu kan. Maka di sini semoga aja dia dan kamu menjadi pasangan yang sama-sama klop berjuangnya, semangatnya, tangguhnya, pantang menyerahnya, saling dukung. Dia mendukung kamu di saat kamu lagi down, kamu mendukung dia di saat dia lagi down, sama-sama bahagia menikmati petualangan kalian, baik di saat baik maupun di saat kurang baik gitu di sini. Mudah-mudahan aja dengan begini kamu melihat kualitas itu di dia. Berarti di sini kamu berjuang, dia juga berjuang. Nggak cuma kamu doang yang capek dengan hubungan ini, tapi dia juga memperjuangkan kamu. Ya, memperjuangkan hubungan ini. Dengan cara apa? Dengan meyakinkan kamu, membuktikan dengan, ya mungkin dengan dia memperkenalkan kamu ke keluarganya, dengan dia semakin bersemangat buat bekerja keras, kamu juga sama-sama membangun finansial bersama kayak gitu di sini. Atau mungkin di sini kamu mau mulai belajar masak, mulai menata keuangan, investasi seperti itu. Jadi sesuatu yang memang bisa kamu rasakan perjuangannya, nggak sekedar apa yang dia janji manisin doang tapi nggak kelihatan hasilnya. Jadi mudah-mudahan aja saling support, saling jadi teman bicara yang menyenangkan, teman berbagi cerita yang mana kamu nyaman menjadi diri kamu, dia nyaman menjadi diri dia, saling seru-seruan, lucu-lucuan, aneh-anehan kayak gitu-gitulah di sini. Jadi ya semoga aja ya kamu akan dipertemukan karena kesabarannya kamu. Dan sabar itu nggak cuma sabar nungguin jodoh tiap hari, mikirin jodoh setiap hari, enggak, tapi kamu juga mengisi waktu-waktu kamu untuk mengembangkan diri kamu selagi kamu menunggu dia. Jadi nggak cuma sekedar bengong setiap hari, bengong doang ngeliatin TikTok atau Instagram doang, enggak. Kamu melakukan kontribusi terbaik kamu di hidup kamu saat ini selagi kamu menunggu perjalanannya menuju kepada kamu. Oke? Aku akan lihat dari tarotnya sebentar. Ada Queen of Cups, ada The Moon, oke. Ada Six of Pentacles, yes. Seperti yang aku katakan tadi, ini mah The Empress. Wow, mantap. Jadi gini, di awal pertemuan kamu bisa merasakan bahwa dia ini secara emosi cukup stabil, bahkan mungkin lebih stabil daripada kamu. Kamu mungkin bisa merasakan dari tabiat-tabiatnya, bagaimana dia ketika lagi emosi, bagaimana ketika dia lagi marah, kayak gitu. Tapi yang pasti kamu akan merasakan juga energi dia untuk mau menjaga kamu, tanpa harus kamu paksa-paksa, tanpa harus kamu teror gitu ya. Dia menjaga kamu dengan cara apa? Dengan kasih sayang, dengan dukungan emosi dia. Terutama di saat kamu emosinya lagi labil, dia datang kepada kamu, ayo tenang dulu, tarik nafas dulu, aku ada buat kamu, ayo aku bantu, apa yang bisa aku bantu buat kamu, aku akan bantu gitu. Jadi di sini kalau kamu tipikal orang yang selama ini sangat mandiri sejak kecil, nah coba kamu percayakan masalah-masalah yang kamu hadapi, cerita-cerita hidup kamu, coba mulai share kepada dia. Kalau dia bisa ngasih feedback yang baik, dia bener-bener support kamu, dukung kamu, memeluk kamu di saat kamu nangis, ya berarti dia tanda-tandanya jodohnya kamu gitu di sini. Dan yang aku lihat di sini, dia baik banget sih. Dia baik banget, dia punya energi compassion, energi kasih sayang yang sangat besar kepada kamu,
kepada alam, kepada hewan-hewan, kepada orang yang nggak berpunya kayak gitu. Kebaikan hatinya luar biasa. Maka di sini selain kamu hanya melihat, tapi gini, melihat kebaikan hati orang itu nggak hanya di awal ketemu. Di awal ketemu manusia cenderung menunjukkan sempurnanya dia dan baik-baiknya. Seiring waktu berlalu coba lihat, dia kalau lagi marah gimana sikapnya. Dia kalau misalnya ngelihat kucing minta makan gimana sikapnya. Dia kalau ngelihat orang-orang yang pekerjaannya sering diremehkan, misalnya orang yang mengantarkan makanan, dia bilang terima kasih nggak gitu. Itu sih, jadi lihat kebaikan hatinya dari itu. Kalau misalnya ada pengemis tiba-tiba datang ke dia, dia bakal mengusir, ngasih duit, atau dia menolaknya secara halus. Jadi dia nggak harus selalu ngasih uang sih. Kalaupun dia menolak, cara nolaknya gimana? Halus, maaf ya bapak, yang lain aja, atau maaf ya bapak, saya lagi nggak ada nih gitu uangnya misalnya, atau mungkin sana pergi gitu. Jadi coba lihat, kalau dia jodoh kamu harusnya dia punya compassion, kebaikan hati, yang nggak hanya ditunjukin di awal, tapi justru nanti setelah mungkin 3 bulan kenal, 6 bulan kenal, baru deh kelihatan aslinya. Kemudian di sini ada the moon. Pada apa yang kamu lalui bersama dia, pasti nanti akan ada momen, atau mungkin kamu akan menjumpai momen, iya nggak ya bersama dengan dia, yakin nggak ya aku bersama dengan dia, yang seperti itu. Mungkin kamu di sini masih punya kekhawatiran mengenai luka di masa lalu kamu, atau mungkin kamu masih menyimpan luka di hati kamu mengenai mantan barangkali, atau mungkin kalau misalnya kamu datang dari keluarga broken home, mungkin pengaruh dari hubungan ayah ibu kamu banyak pengaruhnya ke kamu, sehingga ini mempengaruhi cara pikir kamu, cara pandang kamu mengenai komitmen yang seperti itu. Tapi aku lihat kehadiran dia akan membantu ini semua, akan melenyapkan pelan-pelan awan mendung di hati kamu, awan mendung di pikiran kamu, pelan-pelan, tapi nggak langsung ajek-ajek hilang, enggak. Tapi dengan cara dia bicara, dengan cara dia membuat kamu nyaman, atau mungkin nanti dia akan mendorong kamu tanpa dia memaksa, kamu menerima situasi kamu, misalnya dengan memaafkan orang tua kamu, memaafkan semua orang yang pernah ngebully atau pernah jahat sama kamu seperti itu, dengan kasih sayang. Ya, di sini dengan energi memaafkan, dengan energi mau menerima kondisi, berbaik sangka bahwa Tuhan pernah memberadakan kamu dalam situasi sulit, ya supaya kamunya makin dewasa, makin belajar, dan supaya kamu lebih bisa menghargai kehadiran dia sebagai salah satu support terbesarnya kamu nanti. Ya, kayak jadi ketika kamu lagi ada masalah, walaupun dia jauh lagi beda kota misalnya, dia tetap nanya kabarnya gimana kamu hari ini, udah makan, udah sehat, udah enakan, kayak gitu. Jadi bukannya kabur di saat kamu lagi butuh dia, yang bahkan ketika kamu sekota dia malah memilih bersenang-senang dengan temannya ketimbang mendengarkan cerita kamu, atau mungkin benar-benar mendukung, memeluk kamu di saat kamu lagi butuh dukungannya, kayak gitu ya. Ada Six of Pentacles. Six of Pentacles ini kemampuan mengenai keseimbangan, kerjasama, dan kesuksesan. Jadi di sini dia sekali lagi punya kebaikan hati yang luar biasa, baik hati ke dirinya, ke orang yang dia sayang, ke keluarga, ke kamu, bahkan mungkin ke orang lain. Dan mengenai hubungan ini, besar harapan dia bahwa kalian berdua akan sama-sama berjuang. Karena kalau kamu ingat dengan gambar tarot tradisional, Six of Pentacles orang yang bawa neraca lagi ngasih koin kepada orang yang membutuhkan. Maka di sini dia mengerti bahwa kehadiran dia ini akan sangat bermakna buat kamu. Segala bantuan yang dia berikan kepada kamu tuh tulus, ikhlas, tanpa dia nanti minta kembalian atau minta kamu melakukan hal yang sama. Dia setulus itu sama kamu. Tapi juga dia punya harapan yang sangat besar bahwa kamu nggak cuma dibantu support, tapi kamunya juga ada kesadaran untuk dia lagi berusaha naikin kamu nih, mendorong kamu, menopang kamu. Nah, kamu bersedia nggak ditolong? Kamu bersedia nggak ditopang buat lebih naik bareng sama dia? Karena kalau misalnya di sini kamunya tetap down, tetap nggak mau berubah, tetap menangisi masa lalu kamu tanpa perubahan, berarti ya dia bisa sampai di titik capek gitu loh, capek menghadapi kamu, capek selalu mengangkat kamu setiap saat, tapi kamunya turun lagi gitu. Jadi di sini dia sangat berharap bahwa kamu pun juga mau mengusahakan yang terbaik buat diri kamu, berubah gitu ya. Di sini pelan-pelan, memang nggak bisa langsung ajak berubah, enggak. Kamu bukan Sailor Moon, kamu bukan Satria Baja Hitam ya, aduh ketahuan umur gue. Tapi yang pasti di sini, ayo kita berubah pelan-pelan jadi lebih baik. Aku akan bantu kamu gitu. Tinggal gimana kamunya mau nggak
berdampingan dengan dia, naik level pelan-pelan. Dia dukung kamu kok, kayak gitu di sini ya. The Empress, kalau kamu nanti sampai di masa kamu akan level up sama dia ya, sama-sama ayo aku akan menggandeng tangan kamu dan kamu pun mau untuk maju pelan-pelan, berubah pelan-pelan, lebih baik lagi, akan ada banyak kegembiraan di sini aku lihat. The Empress seringkali, aku sering banget cerita ya di readingku, The Empress seringkali digambarkan hasil panen. Hasil panen berarti ada sesuatu yang sudah kamu tanam sama dia sebelumnya, kebaikan-kebaikan, perjuangan, kesabaran, dan nanti kamu dan dia akan sama-sama merasakan manisnya hasil panen kamu dan dia. Tapi sama-sama berjuang ya, nggak bisa dia aja, nggak bisa kamu doang, tapi sama-sama. Jadi nanti menikmati hasilnya bersama. The Empress juga bercerita mengenai abundance, keberkahan, rezeki. Mudah-mudahan aja kalau memang kalian berjodoh menikah, akan ada dukungan dari orang tua, dukungan dari sahabat-sahabat. Nanti kalau misalnya kamu dan dia sudah merencanakan anak, dimudahkan jalannya untuk punya anak gitu. Aminin ya teman-teman, kayak gitu. Sama-sama mau berubah sih, karena di sini lambangnya banyak kupu-kupu ya, jadi transformasi, perubahan. Seperti itu. Mudah-mudahan aja, aminin. Dari segala perjuangan kamu nih nggak sia-sia. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Memang butuh waktu, butuh kesabaran. Tapi kalau memang nanti mau naik lagi pelan-pelan, akan bersinergi bareng kok, kayak gitu. Ya. Lalu akan ada oracle lagi di sini. Kita lihat ada Lemuria menciptakan surga di bumi, dan ini akan terjadi. Jadi kalau memang sebelumnya di hidup kamu banyak kepahitan, nggak percaya cinta, mempertanyakan komitmen atau pernikahan, maka di sini aku lihat dia akan membawa kamu kepada Lemuria, sebuah peradaban yang katanya sih mitosnya dulu ada, penuh dengan kebahagiaan seperti surga dunia. Tinggal gimana kamunya, mau nggak dibawa sama dia, memasuki Lemuria kamu dan dia. Gitu di sini, sebuah kondisi di mana iya, ini nggak tentang bahagia doang sih memang. Nanti kamu bersama dengan dia pun tetaplah ada masalah, tetaplah ada ujian gitu ya, tapi lebih banyak bahagianya. Kalau kamu mau percaya, kalau kamu mau mencoba dan berusaha bersama dengan dia gitu di sini. Ya mudah-mudahan aja kalian berdua bisa menjadi pasangan yang bisa membangun Lemuria versi kalian berdua. Walaupun dalam versi keluarga kecil, tinggal di rumah sederhana, tapi bahagia di dalamnya. Kayak gitu. Mudah-mudahan ya. Yang mana kamu bisa melupakan segala kepahitan di masa lalu kamu, misalnya begitu. Take a break, istirahat dulu. Jadi buat teman-teman di sini kalau misalnya sedang diburu-buru untuk segera punya jodoh atau segera menikah, ingin segera menikah karena mengejar usia, ingin segera menikah karena melihat banyak orang sudah menikah, maka coba tarik nafas dulu. Kamu diminta buat percaya. Setiap orang punya waktu terbaiknya. Kalau teman-teman kamu sudah menikah, ya sudah, bergembiralah untuk mereka. Semoga suatu saat nanti kamu akan ada di titik yang sama, bahkan mungkin lebih bahagia lagi. Jadi sekarang istirahat dulu, nggak perlu dipikirkan banget lah mengenai yang terjadi di sekitar kamu. Tetangga mulai nanya, ya udah biarin, minta doa aja. Atau bahkan mungkin orang tua kamu yang mulai nge-push kamu buat segera menikah, misalnya kamu kasih pengertian ke orang tua kamu dengan bahasa terbaiknya kamu di momen yang santai. Iya mama, papa, maaf ya aku belum bisa membawa orang yang akan membawa aku ke pernikahan misalnya. Ya doakan aja, semoga nanti pertemuannya di waktu yang paling tepat. Dia sayang sama saya, dia menghargai saya, dia bisa menjadi teman saya sampai nanti kami berdua sama-sama tua. Dia memperlakukan saya dengan baik, dan semoga dia juga nanti sayang ke mama papa gitu. Doakan aja. Memang sih tetangga-tetangga mulai menikah, tapi aku yakin Tuhan pasti akan membawa aku dan dia di waktu yang paling tepat. Ya sekarang aku sedang mempersiapkan diri, semoga aja pertemuannya nggak akan lama lagi gitu. Jadi kasih pengertian lah, terutama ke keluarga deket kamu yang memang mereka punya kontribusi. Kalau tetangga, kalau orang luar ya udah biarin aja, minta doa aja. Iya om, tante doakan ya gitu. Jadi di sini kalau kamunya relax, kalau kamunya santai, biasanya kalau kamu santai vibrasi kamu tuh naik. Jadi ya sudah Tuhan, aku percayakan ke Engkau, kapan waktunya, sekarang aku akan fokus pada apa yang bisa aku kerjakan sekarang, dan aku akan tetap berbahagia ke diri aku gitu. Biasanya sih vibrasi orang-orang ini akan naik, dan kamu akan lebih mungkin menarik calon jodoh yang juga vibrasinya udah tinggi gitu loh. Jadi dia bisa support kamu.
Dia datang dalam kondisi terbaiknya dia buat kamu. Jadi sama-sama sudah happy dengan hidup. Jadi bukan pertemuan yang dipaksakan, bukan pernikahan yang dipaksakan hanya untuk mengejar sesuatu atau hanya demi membahagiakan orang lain. Karena kalau bicara mengenai jodoh, apalagi kalau jodoh untuk menikah, ya seharusnya kamu yang siap bersama dengan dia. Kamunya yang berbahagia gitu maksudku. Dan beberapa hal lainnya di sini. Oh, kamu akan merasa atau dia akan merasa kamu punya jiwa yang sangat cantik. Jiwa yang cantik ini atau jiwa yang ganteng ini gak hanya dari luarnya, tapi jiwa itu adalah dari dalam. Bagaimana cara kamu berpikir, bagaimana kamu menghadapi ujian hidup, bagaimana kamu menilai diri kamu sendiri. Kalau kamu percaya kamu cantik, dia akan menangkap itu. Tapi kalau kamu nggak percaya kamu cantik, aku adalah orang yang nggak berguna, aku adalah orang yang selalu sedih, ya kamu akan sedih selama-lamanya, kamu akan nggak berguna selama-lamanya. Maka di sini coba beri penilaian terbaik buat diri kamu. Aku berharga, aku sangat layak buat dicintai, aku siap untuk mencintai. Maka energi itu akan datang kepada kamu. Jadi walaupun kamu pernah melakukan kesalahan yang mana semua orang mengalaminya, yakin bahwa kamu punya banyak kebaikan, dan itu jadi modalnya kamu untuk menarik vibrasinya dia untuk datang kepada kamu. Kamu yakin karena di sini pada akhirnya dia melihat kemampuan ini di kamu, ya. Hanya ada kamu di hati aku. Ya gombal sih, tapi mudah-mudahan aja dengan begini dia memang nanti akan fokus sama kamu. Segala perjuangannya, segala niatnya, segala tujuannya memang nanti untuk kebahagiaan dia dan kebahagiaan kamu. Mudah-mudahan aja ini gak sekedar gombalan, tapi sesuatu yang nanti akan dia buktikan dalam bentuk perjuangan, ya. Lalu di sini pikiran aku mengatakan tidak, tapi hatiku mengatakan iya. Jadi kalau nanti kamu bertemu dengan dia, kalau kamu terbiasa dengan logika, coba ikut sertakan intuisi dan hatinya kamu. Kemana arahnya? Ya karena di sini memang akan ada kebingungan sepertinya, entah dalam perkara apa, tapi mungkin kebingungan mengenai kehadiran dia. Tapi di sini kamu bisa percaya kok ke hati kamu. Ya, kalau hati kamu nyaman, ya coba aja, kenali dulu, selami lebih dalam. Kalau cocok syukur, kalau nggak cocok ya mungkin memang belum bersama dengan dia. Gitu aja sih di sini. Kemudian kamu itu adalah cahaya di hidupku. Jadi mungkin ini bagi kamu ya, terutama kalau kamu cukup pahit hidupnya sebelumnya, ya mudah-mudahan dia menjadi cahayanya kamu. Dan nanti kalau kamu sudah bercahaya, kamu dan dia sama-sama saling menjadi cahaya. Di saat dia redup, kamu memberi cahaya terang buat dia. Di saat kamu mulai meredup, dia mendukung kamu. Makanya di sini ada Six of Pentacles, saling support, saling dukung. Ini juga kartu mengenai support ya. Kemudian oracle lainnya di sini, aku merasa damai. Jadi salah satu tanda-tandanya dia adalah kamu ngerasa damai. Memang mungkin nanti akan ada pertengkaran atau mungkin beda pendapat, selisih paham. Semua pasangan mengalaminya, jangan sedih ya. Tapi yang pasti kamu akan merasakan lebih banyak damainya bersama dengan dia. Damai, tenang gitu ya, kamu ngerasa aman bersama dengan dia, nggak merasa diteror. Berarti dia memperlakukan kamu dengan baik di sini. Kalaupun dia lagi marah sama kamu, mungkin dia akan diam dulu, setelah itu baru ngomong, "Iya, aku marah sama kamu, kenapa?" gitu. Banyak damainya, dan di sini kamu akan bisa bobok dengan tenang ya. Jadi lebih banyak tenangnya bersama dengan dia. Dia akan mengajarkan tenang dulu ketika ada masalah, tenang dulu ketika emosi kamu lagi nggak stabil kayak gitu. Jadi ya dia seperti Queen of Cups yang membawa banyak damai, yang mengajarkan kamu mengelola emosi lebih baik lagi. Aku merasa percaya diri. Iya, dia dengan sendirinya akan membangkitkan rasa percaya diri kamu. Dia akan memuji betapa cantiknya kamu, betapa gantengnya kamu, betapa luar biasanya kamu. Maka di sini confident ini akan naik dengan sendirinya. Tinggal tinggal gimana kamu percaya apa enggak. Kalau dia bilang kamu cantik atau kamu berharga, kamu luar biasa, ya kamu percayalah dengan itu semua. Berarti kamu emang dia nilai kebaikan dan segala hal indah tentang kamu kayak gitu di sini. Makanya mulai sekarang kamu harus percaya diri. Bagaimana dia bisa memuji kamu dan bagaimana dia bisa melihat potensi baik kamu kalau kamunya nggak percaya diri. Ayo percaya diri, kamu layak, kamu berharga. Ya di sini. Apapun kata orang lain, tapi kamu layak dan kamu berharga. Bahkan Tuhan sayang banget sama kamu. Jadi
Kamu hargai diri kamu semaksimal mungkin ya. Aku akan dibimbing. Aku akan dibimbing dan aku akan dijaga. Jadi di sini memang ada banyak kedamaian. Dia nanti akan guide, dia akan membimbing kamu. Mungkin pelan-pelan, memang nggak langsung kamu harus begini-begini, enggak. Tapi dengan kasih sayang, dengan pelan-pelan, dengan caranya dia. Jadi emang dia bakal support kamu sih. Dia akan membawa lentera buat kamu. Jadi di sini sekali lagi nggak cuma janji manis doang, tapi sesuatu yang akan dia buktikan bahwa kehadiran dia ini layak dan berharga buat kamu di sini. Ya, kamu akan nyaman di sini. Ada anak-anak juga. Jadi mudah-mudahan sih akan ada kabar gembira juga mengenai anak setelah nanti kamu, ya mudah-mudahan sampai pada pernikahan ya. Kemudian aku akan lihat ciri-ciri dia, sifat-sifat sih di sini lebih tepatnya. Ada reflektif di sini. Reflektif itu adalah pantulan ya. Jadi kalau kamu ingin jodoh yang baik, yang menenangkan, yang percaya diri, ya kamunya harus sabar dulu, tenang dulu, percaya diri dulu untuk menarik energinya dia. Jadi kamu jangan berharap nanti dapat pasangan yang support kamu kalau sampai sekarang kamu belum bisa support terbaik buat diri kamu. Gitu. Jadi apa yang kamu harapkan ada pada pasangan kamu harus punya itu dulu di diri kamu. Gitu di sini. Populer, kelihatannya dia orang yang populer. Mungkin banyak juga yang suka sama dia, tapi pada akhirnya mana tadi kartunya? Hanya ada kamu di hatinya. Gitu. Jadi tenang aja walaupun dia populer dan disukai banyak orang, karena sangat mungkin aku lihat memang dia baik banget gitu di sini. Jadi wajar kalau dia populer, tapi ya semoga aja energi dia selalu hanya untuk kamu perjuangannya ya. Mudah-mudahan. Dia orang juga berani menghadapi hidup, berani menghadapi masalah. Makanya di sini dia yang mendorong kamu buat naik tingkat, naik level, karena dia sudah mengalami banyak hal juga di hidupnya. Maka ketika dia bertemu dengan kamu yang mungkin sedang membawa luka batin atau trauma, dia akan mengangkat kamu pelan-pelan gitu. Jadi dia berani buat bertanggung jawab, berani buat disiplin, berani buat capek kerja, berani buat mengalami berbagai petualangan seru bareng kamu gitu. Gitu ya. Aduh sorry banget, tenggorokan aku lagi gak enak teman-teman, sorry ya, tapi aku memaksakan, sorry. Agak-agak dramatik orangnya, agak-agak dramatis. Mungkin ini berkaitan dengan kartu The Moon tadi, iya ada The Moon seingatku. Agak-agak dramatis, maka di sini kamu hati-hati ketika ngomong sama dia. Kalaupun ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, misalnya kamu kecewa nih sama dia, karena kamu udah bolak-balik bilang jangan lempar-lempar anduk basah sembarangan misalnya, atau jangan lempar-lempar baju kotor sembarangan, tapi dia masih melakukannya dan kamu ingin komplain sama dia, maka komplainlah pelan-pelan di saat moodnya dia bagus. Sayang, maaf banget tapi aku mau komplain nih sama kamu, kan kamu tahu ya aku nggak suka kalau kamu lempar-lempar baju kotor sembarangan. Nah kemarin tuh baju kotor tuh di ruang tamu, tolonglah gitu, kan ada bak baju kotor ya, taruh di sana dong gitu, biar aku terbantu gitu loh gitu. Jadi dengan bahasa kamu lah di sini, orangnya agak dramatis, agak cemburuan juga, tapi itu bentuk sayangnya kepada kamu ya. Dia orang yang juga sangat mudah berterima kasih pada usaha kamu. Misalnya, makasih ya sayang, makasih ya kamu gitu. Kamu udah masakin aku ini, makasih ya sayang, kamu udah jemput aku tepat waktu misalnya. Jadi dia di sini sangat mudah memberi rasa terima kasih. Dia sangat mudah melihat perjuangan kamu dan dia melihat itu walaupun hal-hal kecil dia berterima kasih. Makasih ya kamu udah buatin aku teh. Makasih ya kamu udah ngingetin aku apa gitu misalnya. Jadi dia melihat kok effortnya kamu dan dia tidak ragu untuk berterima kasih, memuji, berterima kasih kepada kamu. Dan aku akan lihat beberapa charm di sini. Ini bisa aja zodiak kamu, bisa zodiaknya dia ya. Ada Libra, Aries, Leo, Taurus, Aquarius, Pisces. Kemudian di sini ada unsur nama kamu atau unsur namanya dia. Ada V, O, E, I, H, A, P, M, F, dan W. Kemudian ini ada angka atau tanggal penting antara kamu dan dia. Jadi ini salah satu ya. 27, 10, 5, 12, 2, 16, 13, 6, 12, dan 29. Kemudian aku akan lihat beberapa detail penting tentang dia di sini ya. Sangat mungkin di sini
ada kemungkinan pertemuan kamu dan dia ini secara online, entah karena gabung di sebuah komunitas atau dari dating apps. Atau di sini sesederhana mungkin kamu dan dia sama-sama sibuk, lebih banyak komunikasinya via online, atau kamu dan dia harus mengalami LDR ya, pacaran jarak jauh, sehingga lebih banyak komunikasinya via online. Kemudian di sini ada games. Sangat mungkin dia suka dengan games, entah ini games misalnya PS5 atau Xbox, atau mungkin game-game mobile atau game-game PC gitu di sini ya. Gamer sepertinya, entah memang ini profesi dia atau sekedar menghabiskan waktu luang aja. Ada kemungkinan juga di sini dia orang yang bekerja di desain grafis ya, anak DKV itulah yang bikin desain grafis, logo, atau dia jago bikin karakter, jago bikin manga atau komik ya, kayak gitulah di sini. Jadi dia jago ngegambar. Dia juga suka warna-warna coklat tua, coklat muda, atau baju yang sering dia pakai lebih condong ke warna-warna seperti ini. Kemudian di sini ada infinity, ada kemungkinan kamu dan dia ini akan mengalami spiritual connection ya, atau past life connection. Jadi mungkin di masa lalu, di kehidupan yang lalu kamu dan dia udah pernah ketemu, entah sebagai pasangan atau tidak, atau mungkin di sini hubungan kamu lebih mengarah kepada twin flame, soulmate, atau karmic. Ya. Kemudian ciri lainnya di sini, langsung ada 2. Agustus bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bisa bulan kelahiran atau nanti bulan pertemuan atau penyatuan. Dan di sini ada kemungkinan juga dia orang yang sangat menjaga kesehatan, suka olahraga, entah ke gym, entah renang atau basket, olahraga apapun ya. Kemudian di sini ada kemungkinan juga dia orang yang punya profesi di bidang keuangan, entah di bank atau lembaga keuangan lainnya ya, berhubungan dengan keuangan. Kemudian sangat mungkin juga dia orang yang pernah mendalami ilmu bela diri apapun, entah jujitsu, taekwondo, atau pencak silat, pokoknya yang berhubungan dengan ya olahraga ini ya, bela diri. Kemudian di sini ada kemungkinan juga dia orang yang suka musik atau bisa memainkan alat musik, entah gitar, piano, harpa, biola, apapun lah. Dan mungkin juga suaranya dia bagus dan cukup romantis untuk memberikan lagu-lagu cinta kepada kamu. Oke, buat teman-teman di sini itu yang bisa aku reading. Aminin segala hal-hal baiknya, dan kalau memang ini menjadi impian kamu, semoga segera datang di kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.